الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، ونحن إن شاء الله معهم في يوم المحشر. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hidupkan kita dalam iman, Allah wafatkan kita husnul khatimah insyaallah, dan Allah kumpulkan kita di dunia bersama hamba Allah yang saleh, dan di akhirat nanti bersama hamba Allah yang saleh di bawah bimbingan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih." Hai manusia, engkau sedang berjalan menuju Tuhanmu bersusah payah, maka engkau pasti akan berjumpa dengannya. Ada 3 potongan ayat ini yang ingin saya
perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang sangat pasti dan aksiomatik, baik secara agama ataupun secara naluri akal manusia. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang beragama, karena kita yakin akan berjumpa dengan Tuhan kita nanti di akhirat, maka supaya perjumpaan dengan Allah itu nyaman, Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho berjumpa dengan Allah, paling tidak ada dua syarat, dua hal yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini agar kita berjumpa dengan Allah nanti, Allah ridho dengan kita. Perjumpaan dengan Allah pasti, yang baik pasti berjumpa dengan Tuhannya, yang buruk juga pasti berjumpa dengan Tuhannya. Yang kaya juga berjumpa dengan Tuhannya, yang miskin juga demikian. Pejabat-pejabat tetap akan berjumpa dengan Tuhannya, rakyat jelata juga bisa berjumpa dengan Tuhannya. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah aksiomatik. Pertanyaannya adalah Allah ridho atau tidak kepada kita ditentukan dengan dua hal ini. Yang pertama, supaya Allah ridho kepada kita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan nanti, yang pertama adalah titiplah apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Quraisy Shihab beliau menjelaskan begini, kalau Anda ingin pergi ke Amerika membawa barang yang sangat banyak, mungkin koper, mungkin apa yang dibutuhkan selama perjalanan, jangan dibawa sendiri. Titiplah koper itu di tempat penitipan yang pas. Kalau ada bagasi, titip di bagasi. Kita berjalan tidak berat, nanti kita berjumpa di tempat tujuan, titipan itu bisa diambil dengan baik. Begitulah hidup ini. Kita lahir ke dunia tidak mengerti apa-apa. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, Bapak Ibu sekalian, tidak mengetahui apa-apa. Belum mengetahui bisnis, belum mengetahui hukum, belum mengetahui pekerjaan, belum mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah fungsikan kita punya telinga, Allah fungsikan kita punya mata, Allah fungsikan kita punya hati. Dengan itu kita bekerja, dengan itu kita berkarir, dengan itu kita punya harta, dengan itu kita punya jabatan, dengan itu kita punya istri, dengan itu kita punya anak. Dari tidak ada apa-apa, lalu Allah titip apa-apa supaya selamat nanti. Titiplah apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Kalau Allah titip anak kepada kita, titip dia di pondok pesantren, ajarkan dia dengan agama, supaya apa? Titipan ini kita titip di tempat penitipan yang pas. Kalau ada kita dititip harta oleh Allah supaya tidak beban di akhirat nanti, titiplah harta itu di tempat penitipan yang pas. Gunakan di jalan Allah, berikan haknya, keluarkan hak-haknya, berikan kepada tempat yang benar. Itu kita diberi berupaya untuk menitipkan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Hari ini mungkin ada di antara kita dititip oleh Allah amanah untuk menjadi pejabat dengan berbagai sektor-sektor yang kita profesional di dalamnya. Maka selama titipan itu ada, titiplah, gunakanlah sesuai dengan jalur yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita menitipkan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas, maka di dunia kita selamat, nanti berjumpa dengan Allah, Allah sayang kepada kita. Yang kedua, supaya nanti kita berjumpa dengan Allah, Allah sayang sama kita adalah kurangilah beban-beban hidup kita. Pak Quraisy itu mengatakan beban hidup itu bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan pekerjaan. Beban hidup kita adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Semakin banyak dosa, semakin terbebani perjalanan hidup kita. Entah nanti dosa terkait dengan Allah, dosa terkait dengan manusia pun akan jadi beban hidup kita. Betapa banyak orang-orang yang sudah pensiun dikejar-kejar oleh polisi. Betapa banyak orang yang sudah enak sebelum masih di saat dia aktif, dia aman. Begitu sudah tidak aktif lagi, berurusan lagi dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena dosa-dosa itu beban bagi hidup kita. Dosa kepada Allah beban bagi hidup kita, dan dosa kepada manusia pun adalah beban bagi hidup kita. Supaya Allah sayang sama kita,
kurangilah beban-beban hidup itu. Salah satu cara mengurangi beban hidup adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah itu Bapak Ibu sekalian adalah cara untuk kita mengurangi beban hidup kita. Kita sholat, kita mulai dengan takbiratul ihram, kita akhiri dengan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Begitu kita selesai sholat, yang kita ucapkan bukan alhamdulillah, bukan subhanallah. Yang kita ucapkan pertama kali adalah astaghfirullahalazim. Kenapa? Kata para ulama, kita belum tidak melakukan perbuatan maksiat tadi. Tapi begitu kita selesai sholat, kita dituntut untuk mengucapkan istighfar. Kata para ulama, di dalam sholat saja ada peluang dosa, apakah lagi di luar sholat kita? Betapa banyak hal-hal yang berbebani hidup kita ini, itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa banyak kasus-kasus perzinahan, kasus pemerkosaan, kasus pembunuhan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain, tetapi yakinlah bahwa itu akan menjadi beban dunia dan beban di akhirat nanti. Saudari kita yang kita sholatkan tadi, mudah-mudahan telah menitipkan apa yang dititipkan oleh Allah kepadanya selama hidupnya di tempat penitipan yang pas, dan selama hidupnya mudah-mudahan beban-bebannya dikurangi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup di saat ini, yang masih Allah berikan kontrak untuk menempati dunia ini, mari kita jalankan dua hal ini. Kita titip apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita di tempat penitipan yang pas. Yang kedua, kita kurangi beban-beban hidup kita. Beban itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan di dunia Allah sayang kita, dan di akhirat nanti Allah menyambut kita dengan kasih sayangnya. Di akhir surat Al-Bayyinah Allah mengatakan radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah sayang kepada mereka, mereka sayang kepada Allah, mereka cinta kepada Allah, mereka ridha kepada Allah. Bagi siapa? Liman khasyiya rabbah, bagi orang yang selama hidupnya ada rasa takut di hatinya mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu an. Amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam, nastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.